Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada sesi kali ini, kami akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah yaitu arsitektur komputer, di mana materinya adalah assembly MIP sesuai yang ditugaskan. Sebelumnya, untuk dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Ibu Arlianti STMT. Next. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, adapun untuk anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, ada saya sendiri, Ramadhani, dengan NIM akhir 014. Terus Firliani Firdaus dengan NIM akhir 077. Dan Putri Fajar Ramadan dengan NIM akhir 044. Dan Adnan Anan dengan NIM akhir 05. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai job desk dari masing-masing anggota dari kelompok 4 dalam penyusunan tugas atau laporan pada tugas kemarin. Yang pertama itu untuk pemrograman hack level code, yaitu saya sendiri, Ramadhani. Terus yang kedua pemrograman assembly, yaitu Adnan Anan. Terus untuk penulisan penjelasan code assembly dan simulasi pada laporan, yaitu Putri, Firliani, dan saya sendiri, Ramadhani. Namun pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan pembagian code-nya dari pemrograman assembly secara bergantian. Next. Dan untuk pokok pembahasan sendiri, pada presentasi kali ini kami akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, ada penjelasan soal, yang kedua, penjelasan hack level code dengan menggunakan bahasa pemrograman C dan input-outputnya, terus yang ketiga itu penjelasan pemrograman assembly MIPS beserta prosesnya dan tampilan PCSPIM. Oke, next. Nah, di sini untuk soalnya sendiri, itu kita diminta untuk membuat program dengan bahasa assembly MIPS menggunakan simulator PCSPIM yang dapat menerima masukan 2 bilangan dan pilihan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, serta mengeluarkan output hasil operasi matematika yang dipilih dari 2 bilangan masukan. Nah, sebagai contohnya, jika dimasukkan bilangan A sama dengan 5 dan B sama dengan 7 dan dipilih operasi penjumlahan, maka program akan mengeluarkan hasil 12 pada konsol. Next. Jadi, berikut untuk penjelasan pemrograman hack level code-nya, yaitu dengan menggunakan bahasa C. Mungkin bisa di-zoom. Nah, di sini di gambar yang pertama, untuk baris pertama itu ada hashtag include stdioh, di mana kalau kita tahu bersama, untuk ini adalah library dari bahasa C sendiri, yang untuk menyertakan header file dari stdioh. Terus untuk include ini preprocessor direktif yang digunakan untuk menyertakan file atau pustaka eksternal ke dalam program. Dan untuk int main sendiri itu merupakan fungsi utama program di mana dieksekusi dimulai. Jadi ini int main adalah program utama untuk mengeksekusi pertama, di mana integer ini sebagai tipe data fungsi main yang menandakan fungsi ini akan mengembalikan nilai integer. Terus baris keempat dan kelima yaitu deklarasi variabel. Di sini kita deklarasikan variabel angka 1, angka 2, pilihan dan hasil yang di mana angka 1 ini adalah variabel untuk menyimpan input angka pertamanya nanti atau A, nilai A-nya. Terus angka 2 variabel untuk menyimpan input angka keduanya atau B. Untuk pilihan variabel yang menyimpan input pilihan operasi matematika dan hasil untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatika sendiri. Terus lanjut while baris ketujuh masih di gambar pertama. Nah, betul. Di sini untuk while sendiri, di sini kita menggunakan while untuk loop. Ini adalah loop tak terbatas, di mana di sini infinitive loop-nya. Kalau misalnya dia angka 1, dia adalah kondisi benar yang programnya akan terus berjalan sampai pengguna menghentikannya secara manual. Jadi di sini kita menggunakan while untuk loop tak terbatas yang dimana
nanti programnya akan terus berjalan sampai penggunanya menghentikan program tersebut. Untuk baris 9 dan 11 input angka pertama, jadi di sini, ada printf masukkan angka pertama, di mana di situ akan menampilkan masukkan angka pertama, terus scanf untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpan variabel di angka 1 sebagai bilangan pertama atau A. Dan di sini kita menggunakan %D karena ini format untuk integer, dan mungkin teman-teman sudah tahu sintaks dasar dari pemrograman bahasa C. Dan angka 1 itu alamat memori dari variabel angka 1 agar scanf ini bisa menyimpan nilai input di sana. Jadi kan ditampilkan printf masukkan angka pertama. Terus nanti scanf itu bakal membaca input terus menyimpan di variabel angka 1 dan bertipe data integer yang %D ini. Terus untuk yang kedua sama dengan yang input angka pertama, terus tampilkan pilihan operasi ini juga dia bakal mencetak dari pilih operasi yang dilakukan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian hingga masukkan pilihan, dan di sini ada scanf di mana scanf ini kembali digunakan untuk membaca input pilihan operasi dari pengguna dan menyimpannya di variabel pilihan. Jadi di yang input angka kedua ini tadi kita menggunakan variabel angka 2 untuk menyimpan hasil inputan dari user, terus ditampilkan pilihan operasi kita menggunakan variabel pilihan untuk menyimpan hasil dari pilihan operasi yang dipilih. Terus selanjutnya di gambar sampingnya itu untuk kita menggunakan switch untuk pilihan operasinya. Jadi switch di sini kita gunakan untuk mengevaluasi nilai pilihan dan menjalankan operasi yang sesuai. Misalnya dia pilih 1 nih, berarti dia akan menjalankan operasi penjumlahan. Kalau dia pilih kedua, maka dia akan menjalankan operasi pengurangan. Jadi switch di sini digunakan untuk pemilihan operasi. Di mana case pertama itu untuk kasus pertama dia di situ case pertama adalah penjumlahan, di mana hasilnya variabel hasil itu akan menyimpan hasil operasi aritmetika angka 1 ditambah angka 2. Terus untuk printnya di sini dia bakal memprint hasil dengan tipe data integer yang disimpan di hasil dari operasi aritmetika yang disimpan dari variabel hasil. Terus kasus kedua pengurangan, begitupun selanjutnya dari operasi kedua itu bakal angka 1 dikurang angka 2. Terus kasus ketiga perkalian, dan kasus keempat itu pembagian seperti dari soal yang diminta, yaitu operasi kalkulator sederhana, di mana ini akan mengakumulasikan input angka pertama dan juga angka kedua dan sesuai dengan pilihan inputan pengguna. Terus default di sini input tidak valid. Nah, jika misalnya pengguna memasukkan pilihan operasi yang tidak valid, yang tidak ada di antara pilihan ini, yang case 1 itu angka 1, angka 2, angka 3, dan juga angka 4. Jika pilihannya itu tidak valid, maka dia akan memasukkan maka dia akan mencetak pilihan tidak valid atau silahkan coba lagi jika pilihan yang di atas itu tidak sesuai. Terus di sini di bagian case 4 ada bagian kita menggunakan if else, di mana kalau jika pertama angka 2 sama dengan 0, maka akan mencetak pembagi tidak boleh 0. Ya, kan penyebut itu tidak boleh 0 ya kan. Jadi kita membuat perkondisian di case 4 if else, di mana jika dia angka 2-nya sama dengan 0 akan mencetak pembagian tidak boleh 0. Terus jika kondisi if-nya tidak terpenuhi, maka lanjut mengeksekusi kondisi yang di else-nya, di mana dia akan mengeluarkan hasil dari pembagian dari hasil pembagian. Next. Nah, di sini adalah tampilan terminal. Contoh di sini saya masukkan angka pertama yaitu 5, masuk angka 2 sama dengan 7, terus operasi yang saya lakukan adalah penjumlahan atau saya inputkan angka 1 dan hasilnya terbaca 12. 7 tambah 5, 12. Next.
Nah, eee, untuk untuk kode bagian pertama dari pemrograman assembly MIPS, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai bagian pemotongan kode pertama dari assembly MIPS, di mana, eee, di sini wait, jadi nah, di sini ada dot data, jadi ada string satu. Ini kalau misalnya dalam, eee, bahasa pemrograman C seperti tadi yang kayak angka satu, angka 2, hasil, pilihan, jadi string satu ini, dia adalah, variabel, di mana nanti dia bakal mengeluarkan, string dengan masukkan angka pertama, terus, kembali seperti string kedua yang bakal mengeluarkan masuk angka kedua, string ketiga, sampai ke string ke-8. Terus, dot data di sini dia sebagai section yang, bagian ini digunakan untuk menyimpan data statis seperti string yang akan ditampilkan. Makanya, di bagian paling atas itu, dipakai dot data. Nah, dot data ini untuk menyimpan data statis, seperti string yang akan ditampilkan dari string 1 sampai string 8 ini. Terus dot text di sini dia merupakan kode instruksi utama dalam program. Dan ya, untuk, kenapa kita pakai di sini .global main karena, eee, dia bakal, mengeksekusi secara global dari kode yang kita buat. Atau main labelnya itu dia menandai titik awal eksekusi program sampai, terakhir. Nah, lanjut untuk main-nya sendiri. Nah, main-nya di sini, yang pertama itu kita bakal memunculkan string satu. Nah, caranya memunculkan string satu yaitu di sini LI $F0,4. Kalau mungkin bisa diperkecil. Jadi kalau kita lihat tabel yang di sampingnya itu yang syscall itu nilai F0-nya itu kalau 4, untuk layanan print, kan kita menggunakan string nih, untuk, memprint string tersebut, kita bakal menggunakan nilai F04. Nah, 4 ini bakal alamat string-nya itu dalam memori adalah A0. A0. Jadi di sini, LI. Jadi LI itu sebenarnya teman-teman load immediate, digunakan untuk memuat nilai langsung ke dalam register. Jadi, nah nilai 4 di sini, koma 4 itu dimuat ke dalam register F0. Seperti yang kita bisa lihat dalam tabel yang di samping, itu nilai 4 adalah kode untuk sistem call, bertugas untuk mencetak string. Jadi print string itu kodenya 4. Terus, LA, A0 string. Nah, LA di sini teman-teman dia artinya load address. Load address digunakan untuk memuat alamat dari data ke dalam register. Jadi, untuk label string pertama ini dimuat ke dalam register A0. Karena kan kalau bisa dilihat dalam tabel itu, dia untuk tempat penyimpanan alamatnya itu A0. Jadi, kita LA A0 string 1. Karena kita di sini untuk memunculkan string 1. Terus syscall. Syscall ini memanggil dan menjalankan instruksi yakni string 1, masukkan angka pertama, ditampilkan pada layar pengguna, dan nilai inputnya akan disimpan ke dalam A0. Jadi, ketika pengguna memberikan inputan nilai angka pertama, maka langsung disimpan di dalam A0. Jadi, kita save ke A0. Karena di sini ada LA A0 string 1. Inputan dari string 1 kita simpan di A0. Terus untuk membaca angka pertama di sini LI F05. Kan tadi yang pertama kita gunakan 4 karena untuk memunculkan string. Nah, di sini kita mau read nilai yang diinput sama pengguna. Jadi kita menggunakan nilai 5. Jadi kalau kita bisa lihat di tabel 5 yang ini. Oke.
Nah, 5 di situ, dia untuk read integer, dia membaca inputan dari, pengguna. Di sini kita hanya menerima inputan bertipe integer. Jadi, minta tolong digeser ke gambar potong code-nya. Nah, oke, LI F0 itu, koma 5, ini untuk membaca, nilai inputan yang diberikan oleh user atau pengguna. Terus syscall di sini kita gunakan syscall kembali untuk, menyimpan atau menjalankan instruksi yang, angka yang di-input oleh pengguna tadi. Terus move kan, angka yang di-input oleh pengguna di string pertama itu tersimpan di A0, maka di bagian membaca string angka pertama ini ditulis move, $A0, F0 yang artinya, adalah itu kita, instruksi move ini digunakan untuk menyalin nilai dari satu register ke register lain. Jadi kita menyalin dari, $F0 ini ke register, $A0 S0 ini. Oh ya, maaf sorry, tadi salah bukan A0 tapi S0. Jadi, move ini kita gunakan untuk menyalin hasil yang disimpan sementara tadi di F0. Jadi kita simpan di S0, di mana register S ini untuk menyimpan data selama program berjalan. Jadi, di bagian membaca angka pertama ini nilai 5 dimuat ke dalam register F0, terus dengan instruksi move digunakan untuk menyalin dari satu register ke register lain, di mana nilai dari register F0, disimpan ke S0 untuk menyimpan, data selama, program berjalan. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan potongan code kedua. Code ini berfungsi untuk mendapatkan input berupa pilihan operasi dari user dan melakukan branching ke fungsi yang sesuai dengan pilihannya. Nah, yang pertama itu fungsi memunculkan prompt untuk input pilihan operasi. Nah, yang sudah dijelaskan sama Rani tadi bahwa load immediate itu memuat nilai langsung ke dalam integer. Jadi di sini dia itu menginisialisasi register P0 dengan nilai 4. Nilai ini adalah code system untuk menampilkan teksnya. Kemudian LA yaitu load address yang memuat alamat ke dalam register. Di sini dia menginisialisasikan register A0 dengan alamat string yang berisi itu tadi string 8 yang sudah dijelaskan sama Rani, yaitu memasukkan pilihan. Kemudian syscall yaitu pemanggilan untuk menjalankan fungsi tersebut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu membaca pilihan operasi. Jadi di sini dia menginisialisasi register P0 dengan nilai 5. Nilai 5 ini adalah kode sistem yang membaca integer dari inputnya user. Kemudian melakukan syscall, pemanggilan untuk membaca integer dari input user dan menyimpannya di register P0. Kemudian move T0 itu dia memindahkan nilai integer yang dibaca dari V0 ke register P0 untuk menyimpannya. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu pilihan operasi. Di sini back atau branch if equal. Di sini dia jika nilainya itu di register T0 sama dengan 1, maka dia melakukan branching ke label atau penjumlahan. Selanjutnya, yang kedua,
back T0 2. Jadi, jika nilai register dalam T0-nya itu sama dengan 2, maka dia melakukan pengurangan. Sama dengan 3, jika nilai register T0-nya itu sama dengan 3, maka dia melakukan perkalian, dan jika nilai register T0-nya itu sama dengan 4, maka dia akan melakukan pembagian. Selanjutnya, fungsi jika pilihannya itu tidak valid. Jadi di sini LI V04 dia menginisialisasikan register V0 itu dengan nilai 4 untuk menampilkan teks jika dia tidak valid. Selanjutnya, LA A0 string 8. Dia menginisialisasikan register A0 dengan alamat string yang berisi pesan error. Kemudian dia melakukan syscall pemanggilan untuk menjalankan fungsi yang tadi, kemudian Gmain untuk kembali ke menu utamanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian instruksi operasi. Nah, ini di sini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Nah, ini penjumlahan pengurangan perkalian itu mirip seperti dengan fungsi. Ketika dilakukan pemanggilan, dia akan mengeksekusi apa yang di dalamnya. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan terhadap penjumlahan, di mana ketika kita melakukan pemanggilan penjumlahan, kita akan melakukan pertama itu penambahan, di mana dalam hal ini kita akan menjumlahkan S0 dengan S1, kemudian nilainya akan disimpan pada T1. Dan nanti ini selanjutnya itu kita akan jump ke perintah atau instruksi yang bagian print result. Nah, di mana nanti akan mencetak hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah pengurangan. Ini sub itu artinya untuk mengurangkan, di mana ini kita akan mengurangkan S0 dengan data yang ada di S1, kemudian akan disimpan pada T1. Kemudian Jprint result artinya kita akan melompat pada bagian instruksi atau fungsi print result untuk mencetaknya. Kemudian selanjutnya adalah perkalian. Ini untuk mul itu untuk mengkalikan, di mana akan mengkalikan data yang ada pada register S0 dengan S1, kemudian akan disimpan pada T1. Kemudian Jprint result itu untuk nantinya akan mencetak. Kemudian selanjutnya adalah pembagian. Di sini ada equivalent, di mana nanti kayak kita akan mengecek apakah data yang ada pada alamat S1 itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau misalkan dia sama, dia akan melakukan melompat pada pembagian error. Kenapa S1 itu? Karena itu pada S1 itu inputannya itu sebagai penyebut atau sebagai pembagi. Dalam pembagian itu kan kita tahu bahwa kita tidak bisa membagi sesuatu dengan 0. Maka nanti itu hasilnya akan error. Kemudian ini adalah instruksi div, artinya untuk membagi, di mana akan membagi data yang ada pada S0 itu dengan S1, kemudian akan disimpan pada T1. Kemudian Jprint result itu untuk mencetaknya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi atau bagian pembagian error, di mana ini adalah load immediate, di mana itu akan menyimpan 4 ke dalam F0, di mana 4 itu sebagai untuk mencetak string. Kemudian dia akan menyimpan error image itu ke dalam A0. Nanti tuh hasilnya itu akan mencetak pesan errornya. Kemudian syscall itu untuk melakukan instruksi atau menjalankan program LI dan LA ini ya. Kemudian Gmain itu artinya nanti setelah ini di-errorkan, dia akan melompat atau kembali ke bagian main. Kemudian adalah print result. Nah, ini kan tadi pada penjumlahan sampai pembagian itu ada bagian print result. Nah, di sini itu gunanya untuk menampilkan atau mencetak hasil perhitungannya. Di mana dalam hal ini adalah load immediate, di mana itu kita akan memanggil syscall 1, di mana itu akan mencetak integer dan akan disimpan pada F0.
kemudian kita akan memindahkan data dari A0 ke T1. Kemudian syscall itu untuk melakukan interupsi atau melakukan eksekusi dari proses yang kita lakukan. Kemudian Gman adalah kembali ke bagian main. Mungkin dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan potongan terakhir dari kode pemrograman assembly, di mana di sini kami akan membuat kalkulator. Tolong di zoom. Nah, agak ke atas ya. Baik, di sini sudah dijelaskan beberapa tadi operasi yang digunakan, fungsi yang digunakan oleh beberapa teman-teman saya, yaitu LI itu load immediate, kemudian LA itu adalah load address. Jadi di sini syarat untuk menampilkan sebuah string atau printf dalam bahasa assembly, kita harus mengubah nilai dari F0 itu menjadi 4. Di sini kita menggunakan LI agar bisa menggunakan langsung memberikan nilai 4 kepada F0 ini dengan cepat. Kemudian di LA ini load address kita akan mengisi register A0 dengan isi dari string 2 tadi. Isi dari string 2 tadi itu kemudian syscall. Jadi LI itu dalam F0 itu diubah menjadi 4. Pada sistem syscall itu nanti akan digunakan sebagai print sebuah string. Jadi kira-kira syarat untuk dia dapat memunculkan print adalah yang pertama LI tadi diubah menjadi F0 itu diubah nilainya menjadi 4, kemudian ditambahkan syscall di terakhirnya. Jadi dia nanti fungsi dari ketiga 4 line ini dari 28 sampai line 31, intinya itu jika high level pemrograman itu dia akan memprint sebuah string. Kira-kira seperti itu lebih mudahnya. Kemudian next pada line berikutnya dia itu akan membaca angka kedua. Seperti yang dijelaskan saudara tadi, sudah akan membaca angka pertama. Nah, ini dia akan membaca angka kedua. Jadi LI, tolong diperlihatkan tabelnya. Tabel yang di sebelah kanan, ya. Jadi pada tabel ini yang dinamakan system call. Jadi ini adalah jenis-jenis layannya, ada print integer, float, double, string, bisa juga membaca integer, float, double, string, dan seterusnya. Nah, syarat-syarat menggunakan ini semua, nilai V0 itu harus diubah sesuai dengan layanan yang akan kita gunakan. Contohnya tadi print string, kita menggunakan F0 itu nilainya harus 4, makanya kita menggunakan LI tambah 4. Jadi nilai F0 itu akan menjadi 4 sehingga kita dipilih menggunakan print string. Itu yang tadi. Sekarang tadi kita akan membaca sebuah integer, maka nilai F0 itu akan harus diubah menjadi 5. Tolong kembali ke kodenya. Nah, di sini LI F0 sama dengan 5. Jadi di sini kita meminta layanan untuk membaca sebuah integer dengan cara menggunakan LI F0 ditambahkan dengan 5. Jadi nilai F0 5, maka dia akan membaca secara otomatis membaca sebuah integer. Kemudian jangan lupa untuk syscall, ini menandakan bahwa kita menggunakan layanan syscall. Kemudian move. Move ini memindahkan isi sebuah register dari sebuah register ke register lainnya. Jadi isi dari register F0 ini yang kita baca dari input pengguna akan dipindahkan ke register S1, di mana register S1 ini adalah salah satu register yang digunakan untuk menyimpan sebuah data, digunakan sebagai penyimpanan. Next, di line 38 sampai line 41 itu kurang lebih mirip dengan line 28 sampai 31, di mana dia tuh fungsinya hanya untuk menampilkan sebuah string. Jadi ibaratnya ini tuh cuma menampilkan printf. Kalau misalnya di pemrograman bahasa C, kalau tidak salah menggunakan printf, jadi dia ada konsepnya untuk menggunakan sebuah layanan untuk melakukan print sebuah string. Yang pertama kita harus mengubah F0 ini menjadi nilainya 4. Nah, di sini kita menggunakan load immediate agar cepat sehingga kita bisa langsung memberikan nilai 4 kepada F0 itu, register F0. Kemudian load address itu di mana kita memasukkan isi dari string 3 yang pada awal-awal tadi dijelaskan.
nanti bisa dilihat kembali isi dari string itu apa, kita masukkan kepada A0 yang nantinya A0 ini akan di-print oleh layanan. Dan jangan lupa ada di sini syscall agar ini menandakan bahwa kita menggunakan layanan syscall, system call. Di sini kemudian mirip seperti yang di atasnya, kita akan memunculkan string juga. Yang pertama kita akan melakukan load immediate pada F0, register F0, dia kita memasukkan nilai 4, kemudian kita load address pada register A0, yang itu string 4. Jadi tadi ini string 2 dimasukkan ke sini, ketiga, keempat, dan seterusnya sama. Ini semua melakukan print string, dia akan memunculkan string-string. Bedanya load alamatnya itu string 4, 5, 6 itu kan masing-masing beda isinya. Jadi susunannya dia nanti akan sesuai dengan string yang kita input. Misalnya saya mau menampilkan string 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, jadi dia akan secara berurut. Nanti untuk isi-isi dari stringnya dijelaskan pada awal tadi. Tolong kembali ke slide berikut sebelumnya yang paling pertama dijelaskan oleh saudara Rani tadi. Nah, ya, tolong di zoom ini. Kurang lebih inilah isi dari string-string yang kita print tadi. Tolong agak ke atas, ya. String pertama isinya masukkan angka, kemudian string kedua angka kedua, string ketiga dia itu untuk menampilkan pilihan operasi yang ingin dilakukan, string 4 bla 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 dan seterusnya. Kurang lebih program yang kami buat dalam bahasa pemrograman assembly ini membuat sebuah kode yang sama dengan bahasa yang dijelaskan oleh saudara Rani sebelumnya, tapi kami membuatnya dalam assembly, yaitu low level language. Kira-kira hasil dari program ini, keluaran dan bagaimana cara kerja program ini dapat kami tunjukkan pada slide terakhir. Pada konsolnya, di mana di sini kami berhasil ketika kami memasukkan angka 10, 20 dan melakukan pemilihan operasi yaitu penjumlahan, maka hasilnya seperti tadi 30. Maka misalnya angka pertama 01, 2, kemudian pengoperasi yang dipilih itu 3, yaitu pengalian ya kalau tidak salah itu. Iya, pengalian. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Tolong agak ke bawah lagi. Kemudian kita mencoba lagi melakukan lagi kodenya tersebut. Maka kita masukkan angka pertama 4, angka kedua 2, dan operasi yang kita pilih adalah pengurangan. Di sini pengurangan, kita masukkan 2 jadi terpilih pengurangan. Maka hasilnya 4 kurang 2 adalah 2. Dan begitu seterusnya, karena tadi digunakan pada state terakhir ada namanya jmain, itu artinya kembali ke state main pada line sekian yang menunjukkan angka main, kode main, function main yang dimana itu menjadi kode utama, maka dia akan terus terulang-ulang kodenya. Kira-kira seperti itu, mungkin itu dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum.